nama saya Cindy Dinda Sabella, NIM 21122251. Di sini saya akan membawakan materi tentang perihal pemilu yang demokratis. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pemilu. Pemilu adalah proses pemilihan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara melakukan voting atau suara terbuka. Dalam konteks pemilu yang demokratis, prinsip-prinsip demokrasi harus dijunjung tinggi. Pemilu yang demokratis merupakan pijakan utama bagi negara untuk mencapai pemerintahan yang representatif dan stabil, di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan bagi rakyat. Dalam materi kali ini, kita akan mengulas prinsip-prinsip, karakteristik, dan contoh nyata tentang pemilu yang demokratis. Prinsip-prinsip pemilu yang demokratis yaitu kesetaraan hak suara. Pemilu yang demokratis menjamin kesetaraan hak suara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memberikan suara tanpa diskriminasi. Contoh, di negara pemilu dilakukan secara terbuka dan bebas. Semua warga negara termasuk minoritas etnis dan agama memiliki kesempatan yang sama untuk memilih wakil pemerintahan. Kedua, kebebasan berpendapat dan berserikat. Pemilu yang demokratis memberikan kebebasan berpendapat dan berserikat kepada seluruh warga negara. Media harus bebas dari tekanan pemerintah atau kelompok tertentu, sehingga informasi akurat dan beragam dapat diakses oleh pihak manapun. Contohnya, di negara Indonesia, masyarakat memiliki akses ke media yang independen dan beragam. Media massa memberikan platform untuk berbagai pandangan politik, memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan informasional. Setelah itu, pemilihan yang adil dan bebas dari tekanan. Pemilu yang demokratis harus dijalankan dengan proses yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Partai politik dan calon harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye dan berkompetisi secara adil. Contoh, di negara Indonesia, pengawasan independen dan mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran pemilu telah diterapkan untuk memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Setelah itu, transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Pemilu yang demokratis harus transparan dalam semua tahapan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pengumuman hasil. Proses pemilu harus terbuka untuk publik dan akuntabel. Contohnya, di negara Indonesia, seluruh data dan informasi terkait pemilu, termasuk anggaran dan laporan keuangan, dapat diakses oleh publik atau organisasi pemantau independen. Yang terakhir, yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Pemilu yang demokratis mengharuskan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih atau bahkan calon untuk menciptakan perwakilan yang lebih baik. Contohnya, di negara, pemerintah dan LSM bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dengan menyelenggarakan debat publik dan kampanye edukatif. Adapun tantangan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis yaitu 1. Korupsi dan praktik politik uang. Korupsi dan politik uang dapat merusak integritas pemilu dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Keterbukaan dalam sistem pengawasan yang kuat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kedua, manipulasi informasi dan hoaks. Penyebaran informasi palsu dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan keputusan dalam pemilu. Pendidikan pemilih dan kritis informasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan ini. Ketiga, pengaruh asing dalam pemilu. Interferensi asing dalam pemilu dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Perlindungan terhadap kedaulatan nasional dan sistem keamanan cyber yang handal diperlukan untuk mengenai ancaman ini. Berikut contoh pemilu yang demokratis di dunia. Adapun salah satunya yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat mengadopsi sistem pemilu yang demokratis dengan pemilihan presiden, kongres, dan badan legislatif secara berkala. Warga negara Amerika Serikat memiliki kesempatan untuk memberikan suara dan mencalonkan diri sebagai wakil pemerintahan. Yang kedua ada Jerman. Jerman memiliki sistem pemilu yang menerapkan kombinasi pemilu proporsional dan mayoritas. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat tinggi dan partai politik mendapatkan
kursi sesuai dengan persentase suara yang diperoleh. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pemilu yang demokratis adalah fondasi utama dari pemerintahan yang representatif dan stabil. Prinsip-prinsip kesetaraan hak suara, kebebasan berpendapat dan berserikat, pemilihan yang adil, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Meskipun ada tantangan dalam mewujudkannya, upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat menghasilkan pemilu yang adil dan menghormati kehendak rakyat. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.